Hadirnya umat Kristen di Manado sebagai penganut agama terbesar kedua di Indonesia menunjukkan besarnya kasih Allah serta penggenapan janjinya. Masuknya agama Kristen di Indonesia dimulai pada abad ke-7 yang kemudian berkembang pesat di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, juga pun Papua, di bawah pengaruh Portugis. Kemudian semakin berkembang ke daerah lainnya seperti salah satunya Sulawesi Utara pada abad ke-16. Lalu, bagaimanakah Kristiani itu dapat masuk dan berkembang pesat di Manado sendiri? Mari kita simak melalui wawancara kedua narasumber, yaitu dari Bapak Denny dan Ibu Nia. Halo, nama saya Audrey dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Cherry dari kelas 11A. Aku Gisel dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Leticia dari kelas 11A. Saya Priscilla dari kelas 11A. Kota Manado, Indonesia memiliki identitas kuat terkait agama Kristen karena pengaruh penyebaran agama oleh misionaris Belanda selama masa kolonisme. Kedatangan Belanda menguasai, tetapi juga terlatar belakang misionaris. Gerakan Zending yang didukung pemerintah kolonial mengirimkan banyak misioneri ke Minahasa. Dan hal ini berdampak besar terhadap pembentukan identitas sosial Manado. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat Manado untuk memahami sejarah masuknya agama Kristen dan bagaimana hal itu membentuk identitas. Boleh kakak perkenalan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Virginia Siang, STH, Sarjana Teologi. Jadi saya ini lulusan dari Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT. Selamat siang Bapak, kami dari kelas 11A untuk pelajaran Histori dan Bahasa Indonesia. Kami ingin mewawancarai Bapak, sebelum itu kami izin untuk merekam wawancara ini. Apa faktor yang menyebabkan masuknya agama Kristen ke Sulawesi Utara? Tentu yang dimaksudkan berkaitan dengan kolonial Belanda ya. Jadi pada waktu itu bangsa Eropa, mereka keliling dunia dengan semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Nah, jadi mereka bukan hanya cari kekayaan, kemuliaan, tetapi juga untuk tujuan penyebaran agama, itu Gospel itu. Nah, sehingga ketika kolonial Belanda itu sampai di tanah Minahasa, itu sebenarnya berkaitan dengan tujuan dagang, bisnis mereka. Nah, tetapi pada waktu mereka hadir, mereka kan juga beraktivitas dalam keagamaan. Nah, disitulah kemudian kalau kita lihat awal masuknya kekristenan, khususnya Kristen Protestan di Minahasa lewat jalur perdagangan itu. Nah, jadi begini, agama Kristen itu pada awal mulanya awalnya itu masuk di Sulawesi Utara itu atau biasanya disebut Tanah Malesung, ya. Pada tahun itu 1563 melalui misi Portugis yang dimana ada seorang misionaris yang bernama Riddle and Swartz yang dimana mereka membaptis Raja Manado dan rakyat Manado pada saat itu. Oke, jadi pertanyaan kedua, di mana penyebaran Kristen di Sulawesi Utara dilakukan? Jadi awalnya itu di Tanah Minahasa, di bagian Tomohon sana. Mereka masuk dan mulai mengkabarkan pekabaran Injil ini. Misi Portugis ini meletakkan fondasi awal bagi penyebaran agama Katolik di Sulawesi Utara. Nah, jadi sebenarnya mereka itu ada beberapa gelombang, beberapa tahapan ya. Tapi yang paling terkenal itu adalah lewat dua penginjil yang terkenal, yaitu Swartz dan Riddle. Ya, mereka itu masuknya lewat pantai Kora-Kora, bagian sebelah pantai selatan. Ya, dan yang membuat mereka itu menjadi terkenal karena mereka membangun sekolah. Jadi penginjilan itu akhirnya nanti lewat pendidikan, lewat sekolah-sekolah itu lebih efektif. Dan yang paling penting kalian ketahui bahwa mereka itu masuk lewat satu lembaga yang namanya NZK, Nederland Zendeling Goedskam. Menurut Bapak, kapan agama Kristen pertama kali diperkenalkan di Sulawesi Utara dan apa pengaruh kolonialnya dalam hal ini? Itu sejak abad 17 tahun 1600-an itu sudah masuk. Nah, di Belanda itu yang terkenal itu adalah
kekristenan yang model reform gitu. Nah, itulah yang menjadi ciri khas kekristenan atau Kristen Protestan yang ada di Minahasa. Jadi mereka itu masuk tetapi dengan membawa pengaruh Eropa, sehingga kalau kalian lihat bahwa banyak gereja-gereja Protestan yang ada di sini di Sulawesi Utara itu tidak bisa dihilangkan pengaruh Eropanya ya. Contoh misalnya kalau kalian lihat bangunan gereja itu memakai arsitektur Eropa, itu yang model kayak gereja. Kalau kalian lihat di Jalan Bethesda itu ada namanya gereja Gemim Bethesda, itu arsitektur Eropa. Kalau arsitektur dari Timur Tengah itu kayak masjid, itu contohnya gereja GPDI, katedral. Tetapi juga dalam konsep teologi mereka ya, pemahaman teologi mereka itu sangat kuat. Misalnya kalau kalian lihat bahwa berkaitan dengan konsep Trinitas, gereja-gereja Protestan yang ada di Minahasa itu dipengaruhi oleh konsep Trinitas kayak Eropa. Kalau Timur itu mereka menyebut Trinitas itu adalah Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kalau Eropa itu menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu pada tahun 1563. Siapa yang membawa agama Kristen ke Sulawesi Utara? Nah, yang membawa itu adalah pendeta Jerman, yaitu John Vincent Riedel and Schwartz. Nah, melalui dorang lah yang membawa agama Kristen ini mulai masuk di Sulawesi Utara, lebih tepatnya di Tanah Minahasa. Belanda itu dia bukan hanya menguasai kita secara politis, tetapi juga secara ekonomi, bisnis, perdagangan. Tetapi juga dia waktu itu kan sedang terjadi persaingan antara kelompok Katolik dan kelompok Protestan dalam hal penyebaran agama. Sehingga kalau kalian mungkin pernah mendengar ada perjanjian antara misi Katolik dengan kelompok Sending. Sending itu untuk Protestan dalam hal wilayah penyebaran. Mengapa agama Kristen dibawa ke Sulawesi Utara selama masa penjajahan? Semangat bersaing itu dampak dari reformasi Martin Luther, maka terjadi persaingan antara kelompok Katolik dan kelompok Protestan. Jadi ada semangat dari bangsa Eropa untuk bersaing dalam menyebarkan agama, baik agama Katolik dan agama Protestan. Sehingga karena yang masuk di Sulawesi Utara itu adalah Belanda, jadi semangat menyebarkan agama Protestan itu sangat tinggi. Sebenarnya alasan utama kekristenan atau Kristen Protestan masuk di Sulawesi Utara itu bukan alasan rohani, tapi alasan politis dan sentimen denominasi. Ya, sentimen denominasi yang begitu kuat, mereka mau supaya Kristen Protestan lebih unggul daripada Katolik. Jadi agama Kristen itu dibawa ke Sulawesi Utara karena sebuah misi yang dijalankan mereka masuk ke agama Kristen ini di Sulawesi Utara. Mereka melahirkan 2 gereja lokal, itu gereja Masih Injil di Minahasa atau yang orang kenal sekarang Gemim, dan gereja Keparat Gereja Protestan Minahasa atau KGPM. Pertanyaan terakhir, gimana cara agama Kristen masuk ke Sulawesi Utara? Lewat misi untuk agama Kristen ini masuk di Sulawesi Utara atau lebih tepatnya di Tanah Minahasa. Memang sedang terjadi proses inkulturasi. Jadi para penginjil dari Belanda itu mereka datang lalu tinggal bergaul dengan masyarakat pribumi yang ada. Itu strategi pendekatan yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak datang lalu pergi, dan strategi mereka untuk menumbuhkan kekristenan, mereka coba untuk menggunakan budaya masyarakat Minahasa ya sebagai batu loncatan, pendekatan budaya. Jadi budayanya itu tidak langsung ditiadakan. Saya ambil contoh. Bagi orang Minahasa, burung manguni atau burung hantu itu sangat penting. Itu bagian dari budaya. Sehingga pada waktu masuk, kalian tahu bahwa ada lambang burung manguni itu dijadikan untuk gereja Gemim. Dan juga yang paling penting ini lewat jalur pendidikan. Nah, karena orang-orang Minahasa zaman dulu itu disebut orang-orang alifuru. Alifuru itu artinya memang masih primitif. Mereka lebih cenderung percaya kepada animisme, dinamisme, totemisme. Tapi ketika masuk Injil, mereka dididik sehingga dari yang buta huruf, mereka bisa membaca, mereka bisa berhitung. Nah, itu termasuk yang membuat akhirnya masyarakat pribumi Minahasa itu membuka diri. Karena mereka juga melihat ya, ada pengaruh yang baik untuk kemajuan mereka. Sungguh menarik ya penjelasan dari Bapak Denny. Sekarang dari kelompok kami ingin menanyakan apakah ada fun fact tentang masuknya agama Kristen ke Manado yang Bapak ketahui? Ini sebagai fakta ya.
fakta gereja-gereja yang ada di Sulawesi Utara itu rata-rata dan mayoritas itu adalah gereja Gemim. Tapi yang lucu itu menurut saya itu unik. Karena apa? Kok burung hantu, burung manguni itu kan disebut burung setan, ya kan? Tapi kenapa dijadikan simbol gereja? Kalian mengerti nggak hal itu? Itu keunikannya di situ. Ya tadi itu strategi penginjilan supaya bisa diterima. Nah jadi kalau bagi orang Minahasa, burung manguni itu bukan sekedar burung, tapi burung itu sama dengan dia punya satu kekuatan pengaruh untuk menolong masyarakat Minahasa dalam membangun kehidupan, ya, baik itu dalam membangun kampung, baik itu dalam berburu, dalam banyak hal. Burung manguni itu sebagai penuntun, pedoman, ya, pemberi informasi, itu burung manguni. Nah tetapi kalian lihat setelah masuknya gereja, burung manguni tetap dijadikan sebagai simbol, tapi dia punya makna. Yang pertama, burung manguni itu kan simbol dari Jerman. Benar tidak? Simbol negara Jerman. Nah, Riedel dan Schwarz itu adalah meskipun mereka nanti memakai misi, memakai lembaga NZG dari Belanda, tapi mereka itu asli orang Jerman. Nah, sehingga burung manguni itu sengaja dijadikan sebagai simbol historis untuk mengenang bahwa yang membawa Injil ke Minahasa ini adalah orang Jerman. Jadi burung manguni itu lambang dari negara Jerman. Alasan yang kedua, karena burung manguni itu kalau kalian perhatikan, dia itu mampu untuk membuka mata melihat tanpa berkedip sangat lama. Dan itu berkaitan dengan Alkitab, ayat firman Tuhan yang bilang supaya kita itu harus berjaga-jaga. Lalu kalian tahu bahwa burung manguni atau burung hantu itu juga seringkali dijadikan sebagai simbol dari apa ya? Kepintaran, pengetahuan. Itu punya satu harapan supaya orang Kristen yang ada di Minahasa itu jadi orang yang pintar, berpengetahuan. Kalau menurut kakak, kepanjangan Gemim itu apa? Gereja Masehi Injili di Minahasa. Terima kasih atas waktu kakak yang sudah diberikan. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ayat ini mengingatkan kita untuk menghormati agama-agama yang ada di sekitar kita, tapi juga dengan misi untuk terus memperluas kerajaan Allah sebagai satu komunitas Kristen. Saya berkomitmen untuk memahami sejarah masuknya agama Kristen ke Sulawesi Utara agar kita bisa belajar dari masa lalu demi menjaga kerukunan umat beragama. Saya berkomitmen untuk saling menghormati, bekerja sama dengan baik antar sesama dalam Kristus, dan aktif dalam pelayanan. Melalui tugas formatif ini dan juga hasil wawancara dari kedua narasumber, saya belajar bahwa sejarah masuknya agama Kristen ke Indonesia adalah satu hal yang indah. Dimulai dari kedua pendeta yang membawa masuk agama Kristen, hingga di mana sekarang Manado sudah lekat dengan identitas Kristiani tersebut. Saya sangat mensyukuri hal ini. Oleh karena itu, kita perlu untuk saling menjaga identitas tersebut dengan saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Juga dengan terus-menerus memperkuat identitas kita melalui hubungan pribadi kita dengan Allah dan juga persekutuan. Jadi, refleksi saya, dengan membuat somatif ini, saya belajar banyak tentang agama Kristen masuk ke Manado. Dan saya juga tidak pernah mengetahui tentang topik ini. Jadi, belajar tentang topik ini, saya bisa mengetahui bagaimana agama Kristen masuk dan disebarkan ke Manado. Walaupun membuat video ini agak sulit, karena harus mengetahui banyak sejarah tentang penyebaran agama Kristen di Manado. Melalui wawancara ini, saya belajar banyak hal baru, khususnya tentang bagaimana perdagangan dari Eropa ternyata juga membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan kekristenan di Manado. Sehingga proses penyebaran Injil ini sangat menarik, karena dari situ kita bisa melihat dengan jelas bahwa salah satu tujuan para pedagang saat itu bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga menyebarkan Injil. Dan dari perjalanan sejarah ini, saya mendapatkan sebuah komitmen yang sangat berharga. Saya belajar untuk lebih bersyukur atas segala upaya yang telah dilakukan, sehingga akhirnya Manado dapat dikenal sebagai kota Kristen. Selain itu, saya juga sadar bahwa rasa hormat dan toleransi adalah hal yang penting yang harus dijaga. Sebagai sesama orang percaya, identitas kita di dalam Kristus sebaiknya tetap kita pelihara, bahkan lewat hal sederhana seperti rajin beribadah dan setia menghadiri gereja. Melalui somatif ini, saya belajar banyak. Saya belajar bagaimana agama Kristen disebarkan ke Manado. Menurut saya ini cukup menarik. Karena saya belum pernah mempertanyakan bagaimana agama Kristen masuk dalam ke Manado. Somatif Indonesia ini cukup sulit dan penuh perjuangan.
Dan itulah sejarah masuknya agama Kristen ke Manado. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga melalui video ini kalian semua bisa lebih memahami dalam mengenai masuknya agama Kristen ke Manado. Dan Yesus memberkati.